Halo sahabat Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gue Stanley. Sekarang kita mau ngebahas nih satu mobil yang ada di samping gue, yaitu New Rush GR. Jadi ini mobil diluncurin saat momen menjelang lebaran ya. Kita akan ngulik sedikit apa aja sih perbedaannya, apa saja sih perubahannya dari versi yang sebelumnya. Yuk kita mulai dari eksterior dulu. Nah, buat lo yang penasaran, di bagian eksterior memang Toyota menghadirkan sajian yang baru ya untuk si GR facelift ini. Rush GR facelift ini. Jadi lo bisa lihat sekarang ada sentuhan warna hitam. Hitam itu hitam glossy yang jelas memberikan nuansa berbeda dari versi sebelumnya. Karena ini kalau gue bilang sih dia jauh lebih elegan ya kelihatannya daripada sporty ya. Meskipun kesan sportinya memang masih ada beberapa sisi yang menampilkan sisi sportinya. Dari bumper depan lu bisa lihat juga perubahannya di bagian samping, ada ornamen-ornamen serba hitam yang diberikan untuk menyelaraskan tampilan barunya, termasuk bagian velg. Nah, fendernya lu kalau bisa lihat nih di bagian fender juga dia sudah bukan kayak plastik gitu lagi, cuman dia dibalut warna glossy juga, lengkap dengan moldingnya sampai samping dan bagian di sisi arah ke belakang. Nah, ini tampilan belakangnya, lu bisa lihat masih mirip juga dengan versi sebelumnya, memang nggak banyak perubahannya ya. Cuman ini ada sentuhan glossy-nya dan bumper di bagian bawah lip spoiler bumper belakang itu memang ada sedikit perubahan, cuman nggak terlalu signifikan. Nah, ini bagian interior dari Rush GR yang baru banget facelift ya, jadi lo bisa lihat sendiri ini serba hitam, tapi memang secara desain dan secara fitur-fitur nggak signifikan banget penambahan dan perubahannya. Paling besar lo lihat di sini adalah ada head unit baru, ini 9 inch dan dia smooth banget memang untuk touchscreen-nya. Dan ini kalau lo perhatiin sudah ada Android Auto, ada koneksi juga buat smartphone pastinya, Bluetooth sudah pasti, dan ini mirip banget dengan model-model Toyota lainnya. Salah satunya tampilannya sih mirip dengan si Yaris Cross ya, jadi memang sedikit mirip juga. Dan untuk setir sudah dibalut dengan letter, plus ada emblem GR di sini termasuk di jok, nanti lo bisa lihat. Kita akan perhatiin juga di baris kedua ada apa aja sih perubahannya, kayaknya sih nggak banyak dan nggak terlalu signifikan ya. Balutan kulit juga masih ada dengan soft touch pastinya, cuman ini masih plastik, termasuk door trim. Oke, kita baris kedua. Nah, di baris kedua nih sama, warnanya juga temanya serba gelap, serba hitam, dan bahannya juga masih sama, bahan joknya itu masih fabrik ya, meskipun dia ada kayak motif gitu di bagian tengah, cuman overall nggak ada perubahan signifikan dari versi sebelumnya. Dan ini memang hanya improvement saja dari Toyota untuk menyegarkan si Rush ini, karena mengingat saudaranya si Terios juga sudah lebih dulu menyegarkan ya. Bahkan kalau dari mungkin impresi visual si Terios lebih looknya tuh lebih terlihat signifikan ya. Menariknya memang pada Rush ini kurang begitu greget kalau gue bilang sih. Nah, soal impresi berkendara buat yang penasaran, karena memang mesinnya dia masih sama dan gak ada perubahan signifikan dari sisi tempat lo duduk, berkendara atau apa, memang gak berubah, masih sama. Rasanya pun masih sama, dia masih tetap pakai mesin 1500 plus transmisi AT, dan dia perlu diingat nih, dia masih penggerak roda belakang ya. Si Rush ini perubahan faceliftnya memang masih menggunakan penggerak roda belakang sama dengan saudaranya si Terios juga. Mungkin secara head to head dia akan ketemu dengan, kalau buat gue sendiri ya, paling pantas dia ketemunya XL7, meskipun XL7 itu sudah penggerak depan. Cuman secara sensasi berkendara kayak tadi gue bilang nggak ada perubahan signifikan. Masih sama dengan versi sebelumnya, termasuk handlingnya, tenaga di bawahnya cukup responsif, meskipun di atasnya masih sedikit ngayun ya, terasa ngayun, dan ini mungkin dari suspensinya juga pengaruh. Tapi overall, tadi saat kita coba handling, muter-muter sedikit sih, bantingannya memang jauh, sedikit lebih smooth lah, bukan jauh lah, sedikit lebih smooth dari versi sebelumnya. Gua nggak tahu apakah memang ada improvement lagi di sisi suspensi, karena memang ini perasaan gue sih jauh lebih enak dari versi sebelumnya. Buat yang penasaran soal harga, Toyota membandrol New Rush GR ini dengan harga 310 juta.
startingnya dia untuk varian-varian paling bawahnya itu di range 284 jutaan. Nah, perubahannya menurut gua memang minim, cuman ini sudah menunjukkan improvement dari Toyota ya, artinya jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Apakah ini menarik atau tidak? Tentunya terserah selera dan pilihan Anda. Nah, buat gue pribadi, meskipun ini minim, cuman sudah ada improvement. Salah satunya yang paling signifikan sih, yang selama ini gue rasain selama nyoba ngetes dia, memang dari sisi head unitnya sendiri ya. Karena lebih enak, hiburannya lebih banyak, dan itu sangat-sangat berguna menemani perjalanan. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap like, subscribe, dan terus pantengin channel Kompas Otomotif buat dapetin info-info review atau news dan tips.